ini kita akan melakukan kegiatan kunjungan dan praktek lapang ke PT Astra Agrolestari di Kabupaten Tabalong. Nah, bagi kalian yang penasaran bagaimana kegiatan kami di sana, yuk ikutin kami terus. Ayo. Nah, sekarang kita telah berada di PT Astra Agrolestari di pembibitan kelapa sawit. Yuk, masuk ke dalam. Sekarang kita berada di kawasan pembibitan di PT Astra Lestari. Di sini mempunyai 4 varietas yang dibibitkan. Yang ada di sini itu ada 4 varietas. Ya. Total bisa dibedakan dari warna papan penanda. Bisa dilihat di situ, ini adalah jenisnya Nirmala. Jadi semua yang berwarna merah itu adalah Nirmala, ditanam pada tanggal 28 bulan April kemarin. Jadi umurnya saat ini udah kurang lebih 5 minggu. Nirmala adalah produk bibit dari Astra sendiri. Jadi bibit yang kita tanam di sini adalah hasil dari pembibitannya Astra. Ini kenapa kok ditanda-tandai? Ini adalah menandai yang mati atau tidak tumbuh atau apapun itu yang tidak ada tanamannya. Kenapa kok ditancepin gitu? Karena kalau kita ngitung 1, 2, lama-lama ketinggalan. Jadi cukup buah lidi. Tancepin yang kosong. Nanti mandornya akan nyabuti lagi lidinya itu gitu. Satu bedeng ada berapa lidi. Segitulah yang mati. Nanti baru dikembalikan lagi lidinya sebagai penanda bahwa yang tumbuhnya entah bambu entah lidi itu bukan tumbuh sawit. Sama Ibu siapa? Ibu Henisri. Ya. Jadi Ibu, ini tadi untuk tanaman apa? Ini namanya kacangan. Ya, bahasa itunya menggunakan pok MB ini. Ini dia gunanya untuk LCC atau leguminase cover crop. Jadi sebagai pelindung tanah itu untuk menjaga kelembapan. Aplikasinya itu nanti kalau sudah replanting, kalau sudah yang tanaman umur 1 tahun sampai 1,5 tahun yang dibawa ke replanting, ditanam. Nah, sebelum itu kita harus menyiapkan lahannya dulu gitu. Jadi kacangan ini ditanam sebelum bibit palmanya yang ditanam. Ini minimal 30% dari lahan sudah tertutupi oleh kacangan, baru kita tanam. Untuk transplanting yang tahun ini kita pakai yang MB. Kalau yang sebelum-sebelumnya dulu PJCM tuh ada 2 jenis, ada yang berbulu, nah itu kita tidak pakai lagi. Jadi makanya sementara untuk yang tahun ini pakai yang MB. Warna MB bedanya dia tidak berbulu, lebih cepat besar, lebih cepat, lebih mudah tumbuhnya, tapi juga lebih gampang mati gitu. Ini izin bertanya, kalau benihnya tuh itu ada masa pemecahan dormansinya kedua atau langsung ditanam ke bag? Ini kita SOP-nya dikecambahkan. Ya, jadi biji kacangnya itu kita kutip, dilukai dulu ujungnya sedikit supaya memudahkan dia tumbuh tunasnya itu. Nah, setelah itu biasanya direndam selama 30 menit, habis itu dikecambahkan 2-3 hari baru kita bisa tanam ke baby bag. Iya. Kasih. Yuk sekarang kita lanjut ke tempat selanjutnya. Ayo. Sekarang kami sudah di tempat pembibitan utama. Setelah yang di sana tadi, kalau tadi pre-nursery ya, ini sudah masuk ke minor seri. Artinya minor seri itu sudah pembibitan utama. Kalau tadi kan pembibitan awal, ini sudah masuk ke pembibitan utama. Jadi disinilah nanti semua jenis seleksi itu harus sudah dilakukan. Artinya dari umur bibitnya, kemudian genetiknya sudah mulai nampak jelas kalau di minor seri. kalau tadi ada yang nanyain tidak keseimbangan unsur hara, kalau ada tidak seimbangnya unsur hara itu biasanya warna daunnya. ada daun itu strip putih, strip kuning.
Udah dibibitkan ke? Ada. Iya. Apa jarang. Kalau yang kena jamur ini bercak daun tadi ya. Bercak. Jamur ini Kena bercak daun, artinya jamur pulvularia kalau di istilah di sini. Pulvularia, jamur bercak daun. Kalau di sini penyiramannya 2 kali. Volume air di sini kan dibutuhkan sudah 2 liter per hari. Jadi pagi 1 liter kita siramkan, sore lagi 1 liter. Kecuali curah hujan sudah cukup, artinya curah hujan cukup itu di atas 10 mili, baru mungkin 1 hari itu nggak perlu disiram. Ya 10 mili ya, bukan 10 cm ya. 10 mili kan? 10 cm itu udah banjir bandang kan? 10 mili. Nah, sekarang kita berada di pabrik kelapa sawit Di PT Astra Agrolestari, di mana pabrik ini adalah pabrik minyak yang memproses hasil dari produksi kelapa sawit untuk diolah menjadi minyak kelapa sawit. Jadi boiler itu menghasilkan air atau steam ya, atau kita di sini steam, uap panas. Nah, sedangkan ini akan diproses lagi menjadi kernel dan cangkang. Ini ya. Nah, setelah ini menjadi kernel dan cangkang, ini sudah habis kalau yang ini. Sedangkan hasil dari perasan ini tadi itu akan menjadi minyak CPO. Ya. Ada yang ditanyakan prosesnya ya? Kalau indikator kualitas dari minyak CPO-nya tuh gimana? Kalau menjadi kualitas itu ada di TBS itu sendiri. Jadi panen harus matang, merah merata, kemudian brondol, kalau standarnya brondol 10 ya, untuk TBS inti. Untuk TBS luar itu di paling tidak 5 brondol. Karena kita membeli TBS luar itu maksudnya TBS yang kita beli dari masyarakat. Kemudian menghasilkan berapa minyaknya dalam satu TBS. Jadi tonase TBS atau ton TBS itu sama dengan 20 sampai 24%. 20 sampai 24%. Ya, minyaknya. Jadi yang menghasilkan minyak yang mana? Ya seratnya ini. Serat dari brondolan ini. Jadi kalau kita kupas, jadi bukan dari dalamnya itu ya. Yang kita kupas ini adalah minyak. Nah, bisa dipegang. Nah, ini yang menghasilkan minyak. Jadi serat-serat ini yang akan menjadi fiber. Jadi bukan di dalamnya ini ya minyak, tapi di dagingnya ini, di daging. Nah, jika dipanen tadi tidak sesuai dengan kriteria tadi, minyak itu akan kurang dari 20 sampai 24 tadi ya. Nah, minyak kurang, yang banyak itu belum menjadi minyak tapi air. Itulah tadi video dari kegiatan kunjungan praktek kami hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Dadah. Di sini ada 4 varietas yang dibibitkan. Ya lo. Itulah tadi video dari kegiatan